Video kali ini berjudul Klarifikasi Kaul Agung. Sudah hampir sebulan setelah Kaul Agung, dan saya coba mempersiapkan video ini dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Halo semua, apa kabar? Siapa saja yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak. Video kali ini berjudul Klarifikasi Kaul Agung. Sudah hampir sebulan setelah Kaul Agung, dan saya coba mempersiapkan video ini dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan juga terima kasih dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Kami mampu untuk menjawab mengikrarkan Kaul Agung. Terima kasih juga untuk ucapan selamat ulang tahun kepada saya yang pastinya sudah ramai. Pada hari ini saya berulang tahun yang ke-28. Semoga di ulang tahun ini saya semakin dewasa dan setia dalam panggilan. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya tentang Kaul Agung. Ada 3 hal. Yang pertama, apakah setelah Kaul Agung sudah menjadi romo atau pastor? Yang kedua, setelah Kaul Agung apa yang dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana rasanya setelah Kaul Agung? Oke, pertanyaan pertama. Apakah Kaul Agung membuat seorang menjadi romo atau pastor? Baik. Tentunya keinginan di balik pertanyaan ini adalah ingin mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan Kaul Agung. Karena jika orang bertanya, sudah Kaul Agung dan apakah sudah menjadi romo dan menjadi pastor, tentunya orang tersebut belum mengetahui secara pasti apa itu Kaul Agung dan siapa itu romo. Tentunya kalau ditanya demikian saya akan menjawab amin. Semoga setia dan sampai jadi romo. Karena itu sebagai harapan atau doa untuk kami. Tetapi Kaul Agung tidak otomatis membuat seorang menjadi pastor atau romo. Tabisanlah yang membuat seseorang menjadi imam, menjadi romo atau pastor. Kalau kita mencari-cari informasi tentang Kaul Agung, coba kita pergi kunjungi Wikipedia. Dan informasinya cukup menarik dan benar adanya. Katakan bahwa kaul adalah janji yang diucapkan oleh seorang anggota religius. Kaul yang diikrarkan meliputi kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Pada umumnya, kaul diucapkan setelah selesai masa novisiat. Ada 2 macam kaul, kaul sementara dan kaul kekal. Ini disesuaikan dengan tarekat religius masing-masing. Maksudnya disesuaikan di sini ialah persiapan seorang untuk mengikrarkan Kaul Agung. Ada yang lebih cepat sedikit, ada juga yang lama. Makanya dikatakan tergantung dari tarekat religius masing-masing. Kalau kita membuka kitab hukum kanonik, dikatakan bahwa kaul yakni janji yang telah dipertimbangkan dan bebas mengenai suatu yang lebih baik dan terjangkau yang dinyatakan kepada Allah, harus dipenuhi demi keutamaan religi. Romo atau pastor berkaitan dengan tabisan sakramen imamat. Jadi, menurut ketetapan ilahi, sejumlah orang yang dari umat beriman Kristiani diangkat menjadi pelayan-pelayan suci dengan ditandai dengan meterai tak terhapuskan, yakni dikonsekrasikan dan ditugaskan untuk melayani umat Allah masing-masing menurut tingkatnya dengan dasar baru dan khusus. Oke, dalam hal ini Kaul Agung bukan tabisan, dan orang yang berkaul agung bukan imam, namun frater atau katakanlah biarawan religius. Di sini kita dapat mengerti bahwa yang berkaul agung, yang berkaul kekal belum sebagai romo atau pastor atau imam. Dan dalam Ordo Karmel tak berkasut atau OCD, Kaul Agung
menjadi tanda penerimaan sebagai anggota keluarga Karmel Teresa secara penuh. Orang yang bergaul agung diterima secara penuh sebagai anggota ordo. Maka selalu diusahakan orang yang bergaul agung sudah matang atau dewasa secara jasmani, spiritual, emosional, sehat fisik, afeksi yang sudah diolah dengan baik. Namun juga mematuhi ketentuan atau hukum gereja yang berlaku. Itu tentang pertanyaan pertama. Apakah yang sudah gaul agung itu romo atau pastor? Jawabannya belum. Yang kedua, bagaimana perasaan setelah gaul agung? Mendapat ucapan selamat dari umat, doa-doa, harapan, itu membawa satu kegembiraan yang besar bagi saya secara pribadi, dan juga pasti bagi banyak orang yang sudah mendukung kami. Tentunya gembira karena di tengah saudara-saudara seordo, gembira karena umat terus mendukung dan mendoakan, gembira karena momen gaul agung harus dilalui layaknya melakukan upacara pernikahan, karena secara hukum sudah terikat. Semua orang yang sudah bergaul agung pasti mengerti, mereka sudah terikat dalam banyak hal secara yuridis, secara kanonik dalam gereja Katolik. Dan tentunya gembira sampai saat ini saya merasa gembira. Apalagi di hari ulang tahun saya ini, saya sangat gembira dengan doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, aktivitas apa yang dilakukan setelah gaul agung? Ya, yang saya lakukan setelah gaul agung seperti biasa, berada di biara dengan jadwal kegiatan yang ada. Pagi doa bersama, misa, melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, apakah itu di taman, di kebun, di kandang bebek, dan jalani hidup seperti biasa, namun sudah belajar untuk menata hidup yang lebih baik. Harus menjadi teladan bagi banyak orang, harus menjadi pewarta, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan tindakan dan perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya klarifikasi tentang gaul agung. Yang pertama, apakah setelah gaul agung sudah menjadi romo? Jawabannya tidak. Dan yang kedua, perasaan saya. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang aktivitas saya setelah gaul agung. Kami melakukan seperti biasa. Sebentar lagi akan mengikuti kuliah, tetapi kegiatan di rumah tetap seperti biasa dalam biara, dan bersemangat. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa dari saudara sekalian yang sempat menonton video ini, yang sudah ikut streaming pada misa gaul agung yang dari berbagai tempat, dari Flores, Kupang, Manado, Jakarta, mungkin di luar negeri juga. Terima kasih untuk dukungan dan doa kalian semua. Dan terima kasih juga yang masih setia mendoakan kami, mendukung dalam berbagai cara kalian semua. Terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun kepada saya juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.